Salam pemirsa, puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Para panelis sudah ada di tempat masing-masing, ada Pak Adri Kaunang. Apa kabar Pak Adri? Dahsyat, luar biasa, dan puji Tuhan. Amin. Ada Pak Tobing juga, apa kabar Pak Tobing? Puji Tuhan Pak Darwis, kiranya Tuhan memberkati pemirsa dimanapun berada. Amin. Ada Pak Fajar juga. Pak Fajar, apa kabar? Ya, baik Pak Darwis, shalom kepada seluruh pemirsa. Baiklah para pemirsa dimanapun berada, kami selalu bersuka cita, gembira atas komentar yang disampaikan, dan boleh juga rekaman ini dibagikan kepada siapapun saja. Tuhan akan memberkati pelayanan kita semua pemirsa dan para panelis yang ada sekarang ini. Baik, kita sebelum mulai, kita akan berdoa, dan doa buka dipimpin oleh Pak Fajar. Silakan Pak Fajar. Baik, kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas berkat Tuhan yang luar biasa. Khususnya pada pagi yang indah ini Tuhan, kami akan mempelajari bagaimana pengorbanan Yesus di atas muka bumi dapat boleh kami pelajari penuh dengan seksama, sehingga kami dapat dikuatkan, kami dapat boleh merasakan bagaimana pengorbanan Engkau di atas bumi ini. Bapa, kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa dimanapun berada, ada judul yang menarik, melakukan hal yang tak terpikirkan. Biasanya kita melakukan hal yang selalu kita pikirkan dahulu dan kita tahu apakah hasilnya nanti. Tetapi ini yang tak terpikirkan. Mungkin Pak Tobing bisa uraikan ini bagaimana kira-kira gambaran diskusi kita kali ini. Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis, pemirsa diberkati Tuhan. Bertemu kembali kita, pelajaran luar biasa. Tadi Pak Darwis katakan melakukan hal yang tak terpikirkan. Hal-hal yang tak terpikirkan mungkin orang lain atau sekarang ini kita biasa sering out of the box gitu ya Pak Darwis ya, yang benar-benar di luar pemikiran orang biasa gitu ya. Nah, seperti apa ini? Nah, ini ada ayat hafalan yang sangat bagus bagi kita di Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya, ini sebuah kondisi yang sangat tidak fair ya. Kita yang berontak, dia yang tertikam. Ya, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita yang jahat, dia yang dihancurkan. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 5. Sulit rasanya mungkin bagi kita memahami apa yang dilakukan Yesus ini gitu ya. Orang lain yang jahat, orang lain yang memberontak, kenapa harus Yesus yang mati? Kenapa harus Yesus yang diremukkan gitu ya. Tapi ada satu ilustrasi yang sangat baik yang saya kira bisa membuka pengertian kita lebih mudah memahami bagaimana cara kerja Yesus menyelamatkan kita. Seorang Kristen berketurunan Tiongkok atau Chinese bernama Lo Fu ya, tergerak ya karena rekan satu negaranya itu dijadikan budak ya di sebuah pertambangan di salah satu daerah di Afrika. Lalu dia merasa terpanggil, dia ingin kalau bisa dia membawa pekabaran Tuhan ya, menginjil kepada orang-orang yang ada di daerah pertambangan ini ya. Kita bisa bayangkan kalau di Afrika yang relatif negro, orang hitam, sementara Tiongkok relatif putih ya, ini kan tentu akan sulit ya untuk menerobos mereka. Tapi ada hal yang benar-benar di luar pemikiran. Gimana caranya saya supaya bisa menginjil? Kalau dia datang tiba-tiba bawa Alkitab, ngaku saya Kristen, pasti ditolak ya Pak Darwis. Ya kan? Dari segi kulit, dari segi warna pakaian, terus yang dibawa Alkitab, you siapa? Ini daerah pertambangan, daerah perbudakan di sini. Tapi hebatnya, benar-benar out of the box, di luar pemikiran yang normal, dia nyamar. Dia ikut bursa lah ya, bursa untuk menjadi budak. Dia jual dirinya jadi budak, dia mengikatkan diri selama 5 tahun di sana jadi budak. Lalu dia bisa bercampur hidup bersama dengan orang-orang di daerah pertambangan itu. Itulah kesempatan dia gunakan untuk menginjil sesuai dengan iman yang dia yakini. Apa alhasil? Walaupun dia sudah meninggal, ya sejarah mencatat paling tidak sudah ada 200 orang
yang dibebaskan dalam arti yang menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Kira-kira sangat mirip sekali dengan kondisi yang dilakukan Yesus. Ya, dia mau menyelamatkan kita, jalan satu-satunya ya dia harus seperti kita, ya harus, karena kita orang manusia yang sudah berdosa, ya dia harus datang hidup sebagai manusia yang hidup di dunia yang berdosa ini. Nah, sama seperti yang dilakukan oleh si orang Kristen dari Tiongkok tadi. Nah, bagaimana lebih jauh lagi kita lihat hal-hal yang tidak terpikirkan yang dilakukan Allah ya melalui mengutus Yesus ya sebagai juru selamat. Nah, kita akan pelajari yang akan disampaikan oleh panelis-panelis kita dalam 1 minggu ini, Pak Darwis. Ya, Pak Tobing, ini hanya pemikiran aja, pengorbanan yang luar biasa ya, yang dilakukan Yesus datang ke dunia menyerupai hamba. Bagaimana kira-kira respons kita, Pak, atas pengorbanan yang luar biasa ini? Pak Darwis, jika ada orang lain yang sudah berkorban nyawa, yang seharusnya kita yang mati, tapi orang berkorban nyawa, sehingga kita tidak mati. Lalu kalau kita tidak berterima kasih, dan kita tidak mewujudkan terima kasih itu dalam bentuk menyambut pengorbanannya, saya kira kita adalah orang yang sangat tidak tahu diri, Pak Darwis. Oleh karena itu tentu, ya sebagai orang yang sudah menerima pengorbanan Yesus itu, ya saya kira kita harus sambut lah, kita harus tahu diri lah. Ya jangan sampai sombong merasa berterima kasih pun enggak. Oke, kalaupun berterima kasih ya tentu bentuk terima kasih itu ya juga kita harus nyatakan ya melalui apa? Kita juga harus berkorban, ya mau berkorban untuk sesama kita karena Tuhan sudah menunjukkan itu terlebih dahulu. Saya kira itu teladan yang perlu kita ambil dari pengorbanan Yesus ini, Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya mau ke Pak Adri Kaunang. Pak Adri, ini ada judul Ujian Kebenaran Yesaya. Sepertinya ada ujian untuk kebenaran atau pekabaran yang disampaikan Yesaya. Silakan Pak Kaunang. Oke, singkat dan tentunya memiliki arti yang positif. Yang pertama ini adalah kalau kita pelajari dalam buku Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 10, Yesaya ini adalah pakar seniman, ya, ahli, lecture, ya, orang yang pinter, bisa saya namakan profesor atau doktor di bidang education atau pendidikan. Sehingga dia coba mempengaruhi muridnya atau orang-orang yang saya sebut dengan satu komponen korporasi yang besar, bangsa yang besar, untuk mengatakan, coba mari kita pelajari tentang hamba Allah yang luar biasa. Oke, poin yang dia uraikan memang sama. Seorang hamba Allah itu memperoleh satu hal yang bertolak belakang dengan sisi kemanusiaan. Disiksa, dicambuk, dihina, dipukul, ditombak, dan macam-macam. Itu dibuktikan dengan satu referensi dalam buku Lukas 23 ayat 35. Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Referensi yang kedua yang berhubungan dengan Yesaya pasal 50 ayat yang ke-10 adalah, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Para pemirsa dimanapun saudara berada, kalau kita lihat di dalam ayat 10 dikatakan bahwa dengarkanlah suara hambanya jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan. Luar biasa Yesaya ini. Dia mencoba memancing satu kata-kata pengajakan supaya orang melihat kepada siapa Yesus itu, sehingga akan terbuka lebar-lebar bahwa pada akhirnya orang berdosa, orang punya dosa lebih besar, orang yang tidak mengerti tentang keselamatan akan mengerti siapa sosok hamba Allah itu. Yesus, Immanuel. Dan itu adalah pusat sentralisasi tentang keselamatan yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Inilah sedikit campur tangan bahasa-bahasa yang positif yang dimainkan oleh Yesaya untuk menunjuk bahwa hanya Yesus yang patut disembah
Hanya Yesus pusat keselamatan, dan hanya Yesus adalah cahaya atau terang yang berhubungan dengan Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita tidak bisa memperoleh keselamatan selain hanya di dalam Yesus Kristus. Roma 4 ayat 12. Ini Pak Darwis yang menarik dari Yesaya sebagai seorang lecturer, sebagai seorang seniman, sebagai seorang guru yang coba memposisikan dia sebagai satu lilin kecil untuk membuat banyak orang melihat kepada siapa hamba Allah itu adalah Yesus Kristus. Ini yang menarik Pak Darwis. Terima kasih Pak Kaunang. Ini hanya pemikiran Pak Kaunang. Kita lihat bagaimana Yesaya menubuatkan mengenai Yesus Kristus begitu akurat sekali. Yang penting bagi kita bagaimana kita Pak, supaya memahami betul nubuatan ini dan menolong kita memahami bagaimana pengorbanan Yesus yang luar biasa itu Pak. Silakan Pak Kaunang. Ya, pemahamannya sederhana Pak Darwis. Jawaban dari firman Allah dalam buku Yeremia 17 ayat 14. Kita tidak bisa melakukan intervensi hal ini. Tetapi kata-kata kita adalah seperti ini. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Jadi mayoriti harus menikmati kata-kata dalam buku Yesaya pasal 17 ayat 14. Kita tidak bisa memutar-mutar lidah kita, tetapi marilah kita balik kepada kata firman Tuhan untuk menjawab pertanyaan yang baru ditanyakan oleh Pak Darwis barusan. Itu Pak Darwis saja. Terima kasih Pak Kaunang. Saya ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, ini ada sebuah puisi mengenai hamba yang sangat menderita. Yesaya membuat puisi-puisi begitu bagus dan indah dan banyak sekali menggambarkan bagaimana penderitaan Yesus. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ini bagus banget ini pekabaran yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini ya. Jadi Nabi Yesaya ini selain daripada dia seorang Nabi Yesaya, saya pikir dia seorang pujangga ya, sastrawan. Jadi kita tidak pernah terpikirkan bagaimana Yesaya ini dia mencoba untuk mendeskripsikan, menggambarkan bagaimana peran Yesus nantinya, hamba Allah yang harus menderita ini dalam bentuk satu tulisan sastra atau puisi gitu ya. Kita akan coba baca dalam Yesaya pasal yang 52 ayat yang ke-13 sampai 15. Ini tidak pernah terpikirkan ya. Sesungguhnya hambaku itu akan berhasil, ya kan? Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Ayat yang ke-14, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Ayat 15, demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka, akan mereka lihat. Ini bagaimana seorang Nabi Yesaya ini memberikan satu gambaran tentang peran serta dari hamba ini. Kalau kita lihat Yesaya ini kan dia membuat satu tema tentang Mesias ini ya. Saya bisa gambarkan ada 4. Yang pertama itu Yesaya ini memperkenalkan keberadaan dia, yaitu pada saat dia di dalam kandungan ya. Kemudian yang kedua, Yesaya ini memperkenalkan tentang identitas dia. Jadi Yesaya memperkenalkan tentang identitas dari hamba ini. Yang ketiga, bagaimana dia menguraikan pekerjaan dia, yaitu pemulihan bagi bangsa Israel. Dan yang terakhir, bagaimana dia menggambarkan pelayanan yang diam-diam atau pelayanan yang senyap untuk melakukan pembebasan itu. Jadi Nabi Yesaya ini dia menguraikan, menggambarkan pelayanan daripada Mesias yang itu ada jatuh ke dalam diri Yesus itu dengan cara yang sangat unik yang tidak pernah kita pikirkan juga, yaitu dengan kata-kata puisi. Dan ini sangat kontras sekali, Pak Darwis. Bagaimana dia mengabarkan seseorang ini ditinggikan, dimuliakan, tapi buruk rupa, dan banyak orang yang tercengang gitu ya, menyaksikan ya istilahnya kalau sekarang wow gitu, kok bisa, kita tidak akan menyangka gitu ya, tapi
dia harus menderita. Ini yang tidak pernah terpikirkan. Biasanya seorang yang penyelamat, seorang yang pembebas, dia memiliki satu otoritas yang tinggi, dia memiliki satu kekuasaan, dikenal sebagai seorang pemimpin dan lain sebagainya. Tapi ini lucu, menjadi seorang hamba. Justru dengan penderitaan dia di atas kayu salib ini, justru dapat menyelamatkan banyak orang. Ini kan kita tidak akan pernah bisa membayangkan bagaimana ini, dan ini diungkapkan dalam bentuk puisi oleh Yesaya ini. Ini hebatnya. Dia seorang sastrawan, seorang pujangga yang sangat luar biasa sekali. Dan kita bisa melihat pelayanan Yesus ya tentunya ya. Dia harus menderita, dia harus dicaci maki, kemudian melalui bilur-bilurnya kita akan menjadi sembuh. Di dalam Yesaya pasal 53 itu benar-benar diungkapkan secara runut bagaimana kehidupan hamba ini di atas dunia. Dia harus menderita dan lain sebagainya, dihina, dicaci maki, dan harus mati untuk kita semuanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini satu pekabaran yang luar biasa sekali nih Pak Dari. Saya pikir itu dulu sementara. Ya, Pak Fajar, pemikiran aja bagaimana Yesaya bisa menyampaikan penginjilan dengan puisi, dengan kata-kata yang indah. Apakah kita juga perlu melakukan hal yang sama, Pak, dengan penginjilan kepada orang lain, mencari kata-kata yang manis, yang baik seperti Yesaya? Mungkin ada pemikiran Pak Fajar. Silakan Pak Fajar. Iya, Pak Darwis, tentunya bisa. Tentunya apa yang dilakukan oleh Nabi Yesaya ini dengan kata-kata yang indah, puisi, jadi menggambarkan bagaimana penderitaan Tuhan, bagaimana misi daripada Tuhan Yesus di atas dunia ini, bagaimana dia menyelamatkan seluruh umat manusia ya, menyelamatkan seluruh umat manusia. Kita bisa gunakan cara daripada Yesaya ini untuk memperkenalkan Yesus, bagaimana penderitaan dia. Kita banyak sekali sosial media yang bisa gunakan ya, seperti kayak Twitter, teks gitu ya, Twitter, Facebook, Instagram. Kita bisa gunakan wadah ini, media sosial ini, bagaimana kita menulis dengan baik. Kita bisa menggambarkan Yesus ini menjadi seorang yang juru selamat yang betul-betul kita butuhkan dengan kata-kata kita, tapi tentunya dengan doa ya. Itu artinya menjadi satu panah yang tajam tadi ya, seperti halnya tadi diungkapkan oleh Nabi Yesaya, menjadi sebuah panah yang sangat tajam. Artinya itu menusuk. Nah, ini akan membuat wow bagi mereka yang membaca ya teks kita di Twitter, di Facebook atau di Instagram. Ini sangat luar biasa sekali. Kita bisa gunakan untuk media-media itu melakukan seperti halnya yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ini menarik sekali. Itu Pak Daris. Tidak ada salahnya kita bisa gunakan hal itu ya untuk zaman sekarang. Terima kasih Pak Fajar. Saya mau kembali ke Pak Tobing ini. Pak Tobing, ada judul di sini, Siapakah yang Percaya? Saya kira Pak Tobing bisa uraikan kepada kita semua. Silakan Pak Tobing. Baik Pak Darwis. Ini judul yang menggelitik sebenarnya ya Pak Darwis. Ya. Siapakah yang percaya? Menggelitiknya begini. Di Yesaya 52 ayat 13 dibilang, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Kontradiksinya adalah di ayat 14. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Biasanya kita tertegun itu terkagum karena melihat sesuatu yang wow, yang luar biasa. Ini tertegun melihat karena apa? Begitu buruk rupanya. Loh, tertegun tapi karena melihat rupa yang begitu buruk. Ya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Aduh, itu makanya muncullah judul ini. Dengan kondisi seperti ini, katanya tadi di awal dia akan ditinggikan, dia akan disanjung, tapi ini buruk rupanya. Siapa yang bisa percaya dalam kondisi seperti ini? Lalu kalau kita lihat lagi ke Yesaya 53 ayat 1, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Saya kira untuk mendengar kata berita mengenai Tuhan ini mungkin sesuatu yang tidak sulit untuk dipercaya. Tetapi ketika
sosok yang menggambarkan Tuhan itu diperkenalkan dengan cara yang kontradiksi, ini yang akhirnya muncul. Siapa sih yang percaya kalau begini? Di ayat 2 dikatakan sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ya, dari tanah kering lagi. Ayat 3 lagi yang paling mengerikan. Ia dihina dan dihindari orang. Pak Darwis, paling nggak enak loh Pak Darwis. Kita datang ke satu perkumpulan, ada teman-teman, tiba-tiba teman kita menyingkir semua karena saking aduh jorok banget sih, bau banget, kan kira-kira begitu ya. Dihina, dihindari orang. Ya, dihindari orang itu artinya, loh, siapa lagi sih yang percaya sama orang yang dihindari? Seorang yang penuh kesengsaraan, biasa menderita kesakitan, ya kan? Ia sangat dihina, menutup mukanya. Jadi makanya muncul judul yang sangat menurut saya judulnya ini provokatif sekali gitu ya. Siapa yang percaya kalau Tuhan digambarkan melalui sosok seperti ini? Artinya dari sisi physical performance saja ya, penampilan fisik udah nggak meyakinkan, ya kan? Udahlah buruk rupa kalau kenyataan pada waktu Yesus, kalau ini bicara Yesus, dia berdarah-darah, kepala bermahkota duri, baju compang-camping. Siapa yang percaya? Ya kan, siapa yang percaya kalau ini adalah representatif dari Allah yang di surga? Nah, tapi itulah yang luar biasanya. Dikatakan apa? Seperti di ayat hafalan kita, tapi sebelumnya di ayat 4. Tetapi sesungguhnya, kalaupun dia buruk rupa, kalaupun dia dihina dan dihindari, sebenarnya bukan dia tidak bisa tampil sebagai sosok yang berkilau-kilauan, yang membuat orang silau. Tetapi apa di ayat 4? Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita, artinya gini Pak Darwis. Saya ingat dulu orang tua saya, kalaupun dia tidak bisa berpenampilan dengan baju yang mahal-mahal, enggak apa-apa, yang penting kalian sekolah. Artinya, buruk pun pakaian dia, itu karena demi kami menyekolahkan gitu kan. Nah, ini Yesus buruk pun rupa dia bukan karena dia tidak bisa tampil dengan kegemilangan dikelilingi malaikat. Bukan karena itu. Tetapi ini yang dia harus lakukan. Dia harus hidup bersama dengan kita sehingga hidup buruk rupa, dihina, dihindari orang, dimaki, dicaci maki, menderita dan segala macam. Karena apa sesungguhnya? Sakitnya kita, borok-boroknya kita yang ditanggung. Kesengsaraan kita yang ada di pundaknya dia. Seharusnya kita yang kena tulah, tapi dia menjadi yang kena tulah. Dan dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dan kalimat terakhir, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bilur-bilur yang dimahkotahkan ke kepalanya. Bilur-bilur yang bekas cemeti sabetan dari tentara-tentara Roma di sekujur tubuhnya. Itulah yang menyembuhkan kita. Ya. Itulah, jadi mungkin dari kacamata dunia, percayakah kita dengan seorang sosok juru selamat yang seperti ini, yang lemah lunglai, nggak bisa memberikan perlawanan apa-apa ini? Tapi ketika kita pelajari lebih mendalam, dia harus lakukan itu karena demi menyembuhkan kita. Saya kira itu Pak Darwis, pelajaran kita dalam satu hari ini. Ya, terima kasih Pak Tobing. Pemikiran aja Pak Tobing. Yesus disalibkan tanpa sebuah kesalahan pun. Kalau kita lihat kesalahan kita luar biasa banyaknya Pak Tobing. Bagaimana ini pengharapan bisa kita dapatkan? Yesus yang tidak berdosa disalibkan. Kita yang penuh dengan dosa tetapi ada janji sebuah pengharapan yang luar biasa bagi kita. Bagaimana ini Pak Tobing? Pak Darwis, kalau saya mau berkorban untuk Pak Darwis karena ada sesuatu yang saya harapkan, saya kira itu bukan luar biasa. Tapi Yesus mati berkorban, dia bukan kurang kemuliaan di surga. Tetapi dia mau kita ditinggikan, dimuliakan sebagai umat yang dulunya suci di hadapan Tuhan. Dia mau kita juga kembali suci. Tentu ini adalah pengharapan yang besar bagi kita Pak Darwis. Ini tentu menjadi janji yang bisa kita pegang bahwa Allah tidak untuk kepentingan pribadi mereka, tetapi benar-benar untuk mengangkat harkat derajat kita. Kalau sampai kita masih lagi meragukan ini, jangankan kemuliaan surga saja sudah ditinggalkan, masa kita tidak percaya lah. Ya kan? Ini sebuah pengharapan yang luar biasa saya kira Pak Darwis. Ya. Saya kira itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya mau ke Pak Kaunang ini. Pak Kaunang, topik yang baru dikatakan yang tidak terjangkau itu adalah kita. Nah ini gimana ini Pak Kaunang ini, tolong diuraikan Pak. Kok kita yang katanya tidak terjangkau Pak? Silakan Pak. Oke, jadi poin yang pertama yang kita belajar di sini adalah
Balik lagi kepada Ulangan 29 ayat 29. Bahwa pemahaman tentang pengorbanan Yesus ini tidak dapat dipikirkan oleh manusia berdosa. Itulah sebabnya Yesaya memberikan rekomendasi satu hal yang luar biasa, bahwa Yesus adalah Raja Damai. Ya, namun di balik itu ada poin-poin negatif yang dikatakan bahwa beliau ini, Yesus ini seperti tanaman yang layu. Oke? Yesus ini adalah diibaratkan seperti seseorang yang tidak berdaya. Namun pelajaran apa yang kita dapat di sini adalah menunjuk kepada buku Yesaya pasal 53 ayat 6b. Yesaya 53 ayat 6b adalah sebagai berikut. Kejahatan kita sekalian, balik lagi kepada B, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya. Jadi poin yang pertama yang kita ambil di sini setelah introduction tadi, bahwa kita tidak bisa memecahkan rancangan dan rencana Allah yang begitu luar biasa bagi kita. Balik kepada pertanyaan Pak Darwis, yaitu betul sekali, tujuannya adalah sesuai dengan topik ini, yang tidak terjangkau adalah kita, yaitu orang-orang yang tidak merasakan pengorbanan Yesus dan tidak memiliki needs untuk memperoleh keselamatan. Itulah sebabnya kalau kita belajar tentang kata strength, kekuatan, di dalam buku Ellen G. White, God Amazing Grace, dikatakan analisa bagi orang-orang yang belum mempercayai Yesus adalah sebagai berikut. Suatu harga yang mahal telah dibayar untuk kita. Pandanglah pada salib dan korban yang ditinggikan pada salib itu. Lihat tangannya dipakukan paku yang begitu kejam. Lihat kakinya diikat dengan paku ke salib. Kristus menanggung dosa-dosa kita. Jadi terjawab yang disebut dengan rich, unreached. Jadi rich to unreached, ya, menjangkau orang-orang yang belum terjangkau. Nah, ini hubungannya dengan iman, pembelajaran, pengajaran, trust, belief, perception, mindsetnya. Apakah mindset kita atau fixed growth mindset ini berpindah kepada yang positif? Lanjut. Lihat kakinya diikat dengan paku ke salib. Kristus menanggung dosa-dosa kita dalam tubuhnya. Penderitaan itu, kesakitan itu adalah harga penebusan Anda. Yang saya sebut dengan value. Jadi kita tidak berbicara tentang investasi, present value, nilai saat ini, atau future value, nilai di waktu yang akan datang. Bukan itu. Tetapi yang kita belajar ini adalah sesuatu yang kita tidak pahami, karena ini merupakan rencana Allah yang luar biasa di dalam corporate Dewan Musyawarah Allah, namun bisa dimengerti dengan bahasa-bahasa Yesaya. Oke? Dengan trik-trik Yesaya, dengan konsep-konsep Yesaya yang begitu unik dan enak dipelajari dan mudah dimengerti. Pertanyaannya adalah, apakah dengan kita mengutip, mendengar penjabaran dari Yesaya tentang hambaku ini, kita tidak mengerti? Saya rasa saya secara berulang-ulang mempelajari buku Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai 9 sangat dimengerti. Balik lagi kepada central problem di dalam buku atau ayat yang ke-6b, bahwa Allah memiliki rencana yang luar biasa tentang Yesus Kristus untuk saya dan saudara yang memiliki limitation, keterbatasan berpikir yang tidak bisa menyamai kemampuan Dewan Musyawarah Allah. Itulah sebabnya Yesaya coba menguraikan dengan bahasa-bahasa kindergarten, ya, bahasa taman kanak-kanak yang mudah dimengerti, sehingga banyak orang yang mengerti tentang rencana keselamatan Dewan Musyawarah Allah. Jadi jawabannya adalah yang tidak terjangkau adalah kita sudah dirubah menjadi yang bisa terjangkau adalah kita-kita ini, baik itu yang percaya maupun yang sementara belajar tentang kebenaran buku Yesaya 53 ayat 3 sampai 9. Ini yang menarik, Pak Darwis. Terima kasih Pak Kaunang, ini hanya pemikiran aja. Kasih Allah yang luar biasa itu mati untuk kita Pak.
Apa yang kita bisa lakukan, Pak? Mengekspresikan kasih yang luar biasa itu yang boleh kita berikan kepada Yesus Kristus dan kepada orang lain. Apa yang kita bisa ekspresikan, Pak? Silakan. Ya, santai saja. Dalam buku Matius pasal 28, Yesus katakan go, 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 pergi, pergi. Nah, ini adalah satu instruksi Yesus, guru agung kita, dengan catatan, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Inilah yang menjadi satu konsep positif, mindset growth, ya, mindset positif bagi sahabat-sahabat yang mendengarkan tentang pekabaran Yesaya ini untuk mulai melihat bahwa sosok Yesus itu adalah seseorang yang tidak dapat dibandingkan dengan manusia berdosa lainnya, karena hanya Dia. Balik lagi kepada Yohanes 3 ayat yang ke-16, ayat emas bagi semua umat manusia yang percaya kepada Yesus. Pertanyaan kembali, maukah saudara percaya kepada Yesus? Tentunya banyak kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Alkitab, firman Allah yang sanggup menceritakan, dan Anda pasti selamat. Apakah Anda akan selamat? Pasti, karena hanya dalam nama Yesus akan kita, saya, saudara, untuk memperoleh kata apa? Salvation. Salvation untuk Anda dan keselamatan bagi saya juga. Itu saja Pak Darwis sebagai pengamatan sehubungan dengan pertanyaan Bapak yang luar biasa tadi. Terima kasih Pak Kaunang. Saya mau ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, ini judulnya agak panjang ini. Korban penebus salah, tapi yang mengubahkan. Nah, ini mungkin Pak Fajar ini bisa harus uraikan ini sedikit lebih panjang mungkin apa maksudnya. Silakan. Ya, singkat aja. Kita singkat saja Pak Darwis, karena tadi sudah dijelaskan sangat detail sekali ya peran daripada Yesus, Mesias, Juru Selamat kita. Nah, korban penebus salah yang mengubahkan ini tidak terlepas dari Yesaya pasal 53, itu ayat yang ke-10 sampai 12. Kita akan baca pasal yang ke-10, Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Saya garis bawahi ada tulisan di situ korban penebus salah. Apa yang dimaksud dengan korban penebus salah? Apakah ini yang dinamakan korban penebus dosa atau lain atau hal yang lain? Mari kita baca di dalam Imamat pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 dan 15. Kita akan menemukan dari mana Yesaya ini mengungkapkan satu istilah korban penebus salah ini ya. Imamat pasal 5 ayat yang ke-14. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat yang ke-15. Apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya. Sebagai tebusan salahnya, seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba. Dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus, menjadi korban penebus salah. Jadi ini berkaitan sekali dengan apa? Dengan upacara yang ada di Ka'bah. Jika seseorang yang melakukan satu perbuatan yang tidak setia, melakukan satu perbuatan dosa, dia harus membawa satu domba jantan. Domba jantan yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Nah, inilah yang menarik. Nah, korban penebus salah yang mengubahkan ini siapa? Ya. Ini siapa gitu kan? Nah, pada waktu kita membaca tulisan Yesaya pasal 53 ini, yang ayat yang ke-11, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku ini sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatannya mereka dipikul. Artinya bahwa hamba ini dia mengambil peran sebagai domba jantan, domba jantan yang dibawa oleh orang-orang yang berdosa. Membawa domba jantan. Jadi dia itu sebagai pengganti domba jantan yang dibawa oleh orang-orang yang berdosa. Ini yang menarik sekali ini. Nah, Yesus atau Mesias ini, dia mengambil peran itu sebagai domba yang disembelih ya, domba.
contohnya si Yohanes Pembaptis dia melihat inilah anak domba Tuhan yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Artinya banyak nabi-nabi yang sudah memberikan satu amaran, kemudian nubuatan, bukan hanya Yesaya tapi Daniel juga. Daniel juga mengungkapkan bahwa ada seseorang yang harus berkorban, dia harus mati dan lain sebagainya. Nah, inilah yang ada pada diri Yesus sebagai korban anak domba yang disembelih untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Inilah yang dimaksud dengan korban penebus salah yang dapat mengubahkan. Tentunya mengubahkan kita ya, dapat menyelamatkan kita, menyelamatkan umat manusia dari dosa. Kita dapat diselamatkan. Peran sertanya Yesus sangat begitu, kita tidak pernah bisa pikirkan kenapa dia bisa menjadi anak domba yang menggantikan domba yang harus dibawa oleh orang-orang yang berdosa di hadapan para imam. Saya pikir itu, Pak Darwis. Ya, terima kasih Pak Fajar. Ini hanya pertanyaan sederhana, Pak Fajar. Mesias menjadi tema utama dari buku Yesaya ini, Pak. Apakah kita perlu selalu membawa tema ini, Yesus ini setiap hari dalam kehidupan kita? Mungkin Pak Fajar bisa membantu menerangkannya. Silakan, Pak. Ya, tentunya iya, Pak Darwis. Kita mesti harus membawa satu tema tentang Mesias ini. Bagaimana misi dia, bagaimana pelayanan dia di atas dunia, bagaimana pengorbanan dia di atas kayu salib, bagaimana peran dia untuk menyelamatkan, dia mau melakukan itu untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Sehingga banyak orang akan diselamatkan. Banyak orang yang akan kembali kepada Bapaknya. Karena memang Tuhan Allah Bapa kita menginginkan banyak umat manusia yang dapat diselamatkan. Kita akan bisa lihat beberapa ayat-ayat di dalam di dalam Mazmur pasal 32. Jadi patutlah kita berbahagia karena dosa kita sudah diampuni ya, oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Bagaimana Kristus itu mati untuk orang-orang yang berdosa ini. Jadi ini menjadi satu tema-tema yang mesti kita harus dengungkan setiap saat ya, kepada orang kita harus sampaikan bahwa tema tentang Mesias ini sangat menarik sekali. Bagaimana iman kita kepada Yesus, iman satu-satunya kalau kita beriman kepada Yesus kita akan memperoleh satu kehidupan kekal. Kemudian bagaimana kebenaran Kristus dan Kristus itu membenarkan banyak orang. Nah, itulah tema-tema yang menarik. Bagaimana dia direndahkan, bagaimana dia dicaci maki, dia harus berkorban, dia harus mati di atas kayu salib. Inilah menjadi satu tema yang menarik yang perlu kita sampaikan kepada orang banyak. Sehingga mereka tahu benar ya, mereka tahu benar bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib ini, inilah yang akan menyelamatkan banyak orang. Bila mana mereka percaya dan beriman kepada Yesus. Saya pikir itu menjadi satu tema menarik, Pak Darwis, yang perlu kita bagikan setiap hari ya. Karena itu menjadi satu tugas kita juga. Terima kasih Pak Fajar. Tidak terasa kita akan akhiri diskusi ini dan Pak Tobing kita minta memberikan kesimpulan apa yang boleh disampaikan kepada pemirsa kita dan mungkin closing statement sehingga dapat memberikan inspirasi kepada pendengar kita. Silakan Pak Tobing. Ya, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang berkati Tuhan, itulah jahatnya dosa itu. Ya, sehingga harus membuat oknum kealahan ya seorang oknum dari kealahan harus mati ya, melakukan hal-hal yang tidak terpikirkan ya, menyerupai kita, hidup bersama dengan kita, dan jahat sekali dosa itu. Dia yang berkorban untuk kita malah kita tolak. Bukan hanya ditolak ya, kita siksa, kita hina, kita hindari, kita maki-maki, dan bahkan sampai mati di kayu salib. Tetapi itulah pengorbanan itu. Saya kira ini menjadi satu kesempatan yang luar biasa bagi kita, bahwa kita harus menyambut kasih Allah itu. Karena betapa sia-sia yang Allah sudah lakukan kalau kita tetap tidak merasa bahwa tidak ada sesuatu yang Tuhan buat, bahwa kita tidak membutuhkan apa-apa dari Dia. Saya kira itu sebuah kesombongan rohani yang luar biasa. Oleh karena itu, mari kita datang dengan rendah hati.
Yesus sudah memenangkan kita. Yesus sudah membuat kita dimuliakan. Yesus sudah membuat kita sangat berharga. Hanya demi kita dia mati, tidak untuk yang lain. Nah, inilah saya kira yang perlu kita serahkan selalu kehidupan kita kepada Tuhan agar kita tidak menyia-nyiakan kehidupan Yesus ini. Cukuplah kita berbuat dosa, cukuplah kita memahami bagaimana jahatnya dosa itu melalui kematian Yesus. Jangan lagi kita berulang kali menyalibkan Yesus melalui kejahatan yang berulang-ulang selalu kita buat. Kiranya Tuhan memberkati kita agar kita menyambut kasih yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita. Saya kira itu Pak Darwis menjadi penutup bagi kita. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Adri, terima kasih Pak Fajar. Luar biasa diskusi kita kali ini. Kita berharap pemirsa kita boleh mendapatkan inspirasi baru dan boleh dibawakan dalam sisa hidup ini dan boleh juga dibagikan rekaman ini kepada orang lain. Baik, kita akan tutup dengan doa dipimpin oleh Bapak Tobing. Silakan Pak Tobing. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, sungguh besar kasih-Mu Tuhan sehingga Engkau melakukan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kami hanya demi mengangkat derajat kami Tuhan dari budak yang tidak ada lagi nilainya Tuhan, tetapi Engkau membuat kami begitu berharga di mata-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang mati menebus kami. Ya Tuhan, jadikanlah kami menjadi umat yang tahu diri, yang tahu berterima kasih, dan bahkan mau menyerahkan diri kami, melakukan apapun Tuhan yang Tuhan kehendaki. Oleh karena Tuhan sudah begitu sangat baik, bermurah hati, mengorbankan hidup-Mu. Engkau rela dihina, dicaci maki, dihindari, dicemooh, disiksa, bahkan hingga mati Tuhan. Tuhanlah kiranya yang akan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami tidak menyia-nyiakan kesempatan ini Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan hidup kami ke tangan pemeliharaan-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu yang selalu bersama dengan kami, membungkus kami, melindungi kami, agar kami hidup dekat selalu dengan Yesus yang sudah mati bagi kami itu. Terima kasih Tuhan. Mohon ampun pelanggaran dan dosa yang kami perbuat, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Fajar, terima kasih Pak. Tuhan memberkati kita semua. Demikian juga pemirsa di mana saja berada. Shalom. Shalom. Amin. Terima kasih.